Makhluk hidup di alam semesta ini sangat beragam dan banyak jumlahnya. Setiap makhluk hidup memiliki kemiripan atau persamaan dengan makhluk hidup lain. Oleh karena itu, diperlukan klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup agar kita mudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup dan dapat membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita akan belajar klasifikasi, dikotomi, dan kunci determinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Nah, gimana kabar kalian di rumah hari ini? Pasti semuanya sehat walafiat ya. Nah, mari kita akan belajar pelajaran IPA, di mana hari ini kita akan belajar klasifikasian makhluk hidup dengan kunci determinasi. Anak-anakku kelas 7 yang saya cintai, dalam klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam persamaan dan perbedaan. Carolus Linnaeus adalah orang pertama yang melakukan pengelompokan dengan membuat urutan tingkatan klasifikasi yang kemudian disebut dengan takson. Urutan takson makhluk hidup semakin ke bawah, maka persamaannya semakin banyak dan perbedaannya semakin sedikit. Nah, contoh urutan takson hewan sebagai berikut. Sedangkan untuk tumbuhan ada kingdom, divisi, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, perbedaannya antara hewan dan tumbuhan yaitu kalau pada hewan itu filum, kalau pada tumbuhan divisi. Contoh ada hewan piaraan. Kingdomnya adalah Animalia, filumnya Chordata, yaitu hewan bertulang belakang. Kelasnya adalah Aves atau hewan bertulang belakang bersayap. Kemudian ordonya Galliformes, yaitu merupakan ordo burung. Kemudian familia atau sukunya adalah Phasianidae atau unggas tanah. Kemudian untuk genusnya yaitu Gallus atau unggas peliharaan. Nah, untuk spesiesnya yaitu G. gallus untuk ayam, subspesies G. domesticus untuk ayam peliharaan. Ada 4 kriteria klasifikasi tumbuhan, yaitu organ perkembangbiakannya apakah dengan spora atau bunga, habitusnya apakah berupa pohon, perdu atau semak, bentuk dan ukuran daun, serta cara berkembang biak apakah dengan seksual yaitu generatif atau aseksual atau vegetatif. Sedangkan untuk hewan ada 3 kriteria klasifikasi hewan, yaitu saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Yang kedua, kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh atau eksoskeleton, atau di dalam tubuh atau endoskeleton. Yang ketiga, anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Sekarang kita mulai dengan pengklasifikasian dengan klasifikasi dikotom. Apa itu? Nah, klasifikasi dikotom itu adalah bagan-bagan yang berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Contohnya, berkaki 2 dan berkaki 4, bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Klasifikasi dikotom merupakan dasar untuk membuat kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kunci determinasi. Ada 8 kriteria pembuatan kunci determinasi. Silahkan disimak baik-baik ke 8 berikut ini.
Mari kita mulai membuat kunci determinasi. Berikut ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Kelompok tumbuhan-tumbuhan tersebut kita kelompokkan jadi dua, yaitu 1A berspora dan 1B tidak berspora. Kemudian kita kelompokkan kembali untuk 1A menjadi 2A berbatang jelas dan 2B tidak berbatang jelas. Nah, jadi untuk suplir kunci determinasinya 1A, 2A. Sedangkan untuk lumut 1A, 2B. Kemudian untuk 1B tidak berspora kita kelompokkan menjadi 3A berbiji tertutup, 3B berbiji terbuka. Sehingga untuk melinjo 1B dan 3B. 3A berbiji tertutup kita kelompokkan menjadi 4A berkeping 2, 4B berkeping 1. Jadi untuk jagung 1B, 3A, 4B. Untuk 4A berkeping 2 kita kelompokkan menjadi 5A berbunga kupu-kupu dan 5B berbunga trompet. Jadi kunci determinasi untuk kedelai dan terong adalah kedelai 1B, 3A, 4A, 5A. Sedangkan terong 1B, 3A, 4A, dan 5B. Saya ulangi, untuk lumut perhatikan yang di kotak putih 1A, 2B. Untuk suplir perhatikan yang di kotak putih 1A, 2A. Demikian pula untuk jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Anak-anak, diagram di atas kita juga bisa membuat menjadi tulisan seperti ini 1A, 1B, 2A, 2B, dan seterusnya. Nah, untuk 1A berspora tadi kan ada 2, maka lanjut ke yang nomor 2, 2A dan 2B. Nah, 2A berbatang jelas, titik, suplir. Nah, sehingga sudah ketemu kunci determinasi untuk suplir. Untuk 1B tidak berspora, titik, 3. Maka karena tumbuhannya ada beberapa, maka lanjut ke pengelompokan yang nomor 3, 3A dan 3B. 3A berbiji tertutup, masih ada beberapa tumbuhan. Untuk yang 3B berbiji terbuka, yaitu melinjo. Maka sudah kita dapat kunci determinasi untuk melinjo. Diurutkan dari atas lagi, 1B, 3B. Begitulah caranya anak-anak untuk membaca atau membuat kunci determinasi. Selamat belajar, diulang-ulangi kembali supaya mudah untuk dimengerti. Demikianlah tadi anak-anak penjelasan materi untuk hari ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.